Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 21090250015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan hakikat manusia sebagai tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama adalah pengertian konsep manusia, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga adalah pengertian hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan yang terakhir adalah aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, apa sih konsep dasar manusia? Manusia dapat dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik. Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari biologis, psikologis, dan spiritual. Dan kedua, manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem terdiri atas sebagai sistem adaptif dan sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Faktor yang mengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah penyakit, kemudian hubungan keluarga, konsep diri, hakikat perkembangan, dan macam-macam kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah Virginia Henderson. Menurut Virginia Henderson, manusia bernapas secara normal, kemudian makan dan minum yang cukup, eliminasi, buang air kecil dan air besar, atau bergerak, tidur dan istirahat, melihat pakaian yang tepat, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, menjaga kebersihan, menghindari lingkungan yang membahayakan diri dan orang lain, berkomunikasi, beribadah, bekerja, bermain, belajar, menemukan dan memuaskan rasa ingin tahu. Yang kedua, menurut Jane Watson. Jane Watson membagi kebutuhan dasar manusia dalam dua peringkat utama. Yang pertama adalah tingkat yang lebih rendah atau lower order needs, yakni yang termasuk di dalamnya adalah biofisikal seperti kebutuhan untuk hidup, contohnya makan dan cairan seperti makan dan minum ya maksudnya. Kemudian eliminasi, buang air besar atau buang air kecil ya, dan kebutuhan ventilasi seperti bernafas. Kemudian tingkat yang lebih tinggi, yang pertama adalah kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional, contohnya beraktivitas dan beristirahat, serta kebutuhan seksual. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikososial, yakni seperti aktivitas sosial atau pergaulan dan bermasyarakat. Kemudian kebutuhan interpersonal seperti kebutuhan atau kebutuhan untuk pengembangan, seperti termasuk kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian menurut Abraham Maslow, dia membagi beberapa. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis seperti pemenuhan oksigen, cairan, makanan, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan temperatur tubuh. Yang kedua kebutuhan akan rasa aman, contohnya udara dingin, panas, kecelakaan, infeksi, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan mencintai dan dicintai, contohnya memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga dan kelompok sosial, dan kebutuhan akan penghargaan seperti penilaian tentang dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan mengenal diri dengan baik, tidak emosional, punya dedikasi tinggi, kreatif, dan percaya diri. Yang selanjutnya, teori hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Menurut Lois Leahy 1485, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakter khusus yang memiliki suatu martabat khusus. Menurut Socrates 470-399 SM mengungkapkan, hakikat manusia ialah ia yang ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Kemudian menurut tafsir, kewajiban setiap orang untuk mengetahui hal-hal dalam dirinya. Materi yang terakhir adalah dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia
beberapa bagian. Yang pertama adalah dimensi keindividualan. Menurut Liasan, yang mengartikan individu sebagai seorang sesuatu yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Setiap orang dapat saling berkomunikasi untuk memberi dan menerima. Kemudian yang ketiga adalah dimensi keberagaman. Beragam merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang atau tempat untuk meminta bantuan ya. Kemudian yang keempat adalah dimensi kesusilaan. Susila artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas atau sopan. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi tinggi dan tugas mereka di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia terbuat dari tanah dan mempergunakan bermacam-macam istilah tuh, syal, dan sualah. Kemudian manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur mekanistik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah badan kesatuan atau roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah setiap manusia adalah pribadi individu dan adanya hubungan pengarah timbal balik antar individu dengan sesamanya. Maka idealnya situasi hubungan antara individu dengan sesamanya itu tidak merupakan hubungan subjek dan objek, melainkan subjek dengan subjek. Martin Buber menyebut situasi hubungan antar individu sesamanya dalam rangka eksistensinya masing-masing. Kemudian manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia adalah makhluk berbudaya. Hal ini terjadi karena kemampuan dari manusia untuk belajar dan beradaptasi dengan apa yang telah ia pelajari. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Kemudian manusia sebagai makhluk susila. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk susila. Dirjakara mengartikan manusia sebagai makhluk susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Kemudian manusia sebagai makhluk beragama. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang memiliki rasa dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.